Awalnya tergelitik dengan status di medsos ibu-ibu, teman-teman yang kerepotan ngurusin anak-anaknya belajar di rumah. Terus akhirnya jadi mengundang komentar teman-teman. Ini kayak kesempatan sekali seumur hidup karena kita nggak tahu kapan akan pandemi lagi dan menjalani belajar online yang mendadak ini. Udah emosi banget ya, stres, harus kerja juga, suami istri, anak di rumah jadinya lumayan keteteran. Daripada kita pendam sendiri, hanya sekedar menjadi obrolan-obrolan santai saja. Terus akhirnya Nia itu ngajak, kenapa kita nggak bikin buku aja? Sekalian momennya juga pas saat pandemi, jadi kita bisa jadi saksi sejarah juga. Gimana caranya berjuang menuntaskan pendidikan anak selama pandemi di rumah. Saya kira ide yang sangat menarik karena bagaimanapun pengalaman ini harus didokumentasikan secara baik. Begitu ditawarin, pengen join karena belum pernah ikutan project buku sebelumnya. Kendalanya apa sih? Ya kendalanya banyak tentunya, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga. Harus kerja, ngajarin anak, ngurusin rumah, jadi suster. Wah, pokoknya supaya ide bisa mengalir lancar waktu nulis nih mesti cari-cari timing yang tepat. Mungkin bukan kendala ya, tapi lebih karena mood untuk nulis. Kadang belum pengen nulis, kadang pengen nulis. Ketika nulis terus dijeda oleh kesibukan lain itu kan kadang untuk nyambungin moodnya lagi itu agak susah sih. Tapi akhirnya bisa selesai karena ada tenggat yang jelas dari Bu Editor. Kesan belajar di rumah itu ya emang harus diakui merepotkan ya, karena kita juga kerjaan pindah ke rumah, terus urusan logistik di rumah. Awalnya sih biasa, lalu sempet kesel. Yang bikin makin tertekan tuh karena dari sekolah juga kayaknya kaget juga sih dengan kondisi begini. Intinya sebagai orang tua saya kembali belajar, ikutan sekolah, standby, belajar hal-hal baru, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Kita bingung nih kita harus ngapain, materi apa yang harus kita sampaikan, karena memang guru nggak bisa full memberikan materi. Kita coba untuk bertahan 3 bulan, sama-sama saling memahami, sama-sama saling mengenal rasa, tapi ternyata memang guru-guru kita tuh belum siap untuk belajar secara online. Walaupun ada Zoom ya, melalui pertemuan Zoom, tetap aja itu nggak cukup seperti sekolah pada saat normal. Tapi mau nggak mau kan kita pengen proses belajar itu tetap ada ketika masa pandemi, jangan sampai anak-anak benar-benar tidak mendapatkan input materi apapun. Banyak banget kendalanya gitu buat anak-anak belajar di rumah itu, karena banyak gangguan, nonton TV, main, sebagainya yang memang menyita emosi. Lo harapannya apa untuk kalau kita tetap belajar di rumah terus nih? Ya mau nggak mau sih saya sebagai orang tua yang harus tetap menjaga mood anak-anak supaya semangat belajar. Saya berharap semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah guru, sekolah, kemudian pemerintah, mungkin saya kira perlu melakukan sinergi yang lebih kolaboratif gitu, lebih sinergi yang lebih positif supaya proses belajar di rumah ini tidak mengesampingkan hak-hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ada aturan, ada arahan yang jelas, nggak cuma larangan atau indah teorinya aja, tapi juga kita sebagai pengajar, sebagai juga pelaku di dunia pendidikan nih, dan sebagai ibu yang ngajarin anak jadi punya pegangan yang jelas. Tapi saya mohon gitu, kalau bisa pemerintah dan sekolah tidak terlalu membebani kami orang tua dan anak-anak untuk mengejar nilai akademis belakang. Tugas-tugas bisa lebih kreatif sih, bisa lebih variatif, sama sekali-sekali ada home visit dari gurunya. Semoga segera selesai, pandemi juga berakhir, jadi ini nggak permanen. Harapan bener-bener sih emang pandeminya selesai ya, jadi bisa balik lagi ke sekolah. Tapi kalau emang belum, mungkin emang bener kata Menteri Pendidikan bahwa kita membutuhkan kurikulum darurat gitu, dimana pelajaran bisa diterima
pendidikan anak tetap berjalan. Dan yang pertama adalah pembentukan karakter anak. Terus kalau bisa teriak nih, mau ngomong apa gitu sama anak saat lagi emosi, saya mau bilang saya capek. Bunda lagi capek sebentar, tolong belajar sama ayah. Corona pergi, biar cepat semuanya normal, anak-anak sekolah kehidupan seperti normal lagi dan tetap waras lagi. Ya Allah gitu kadang-kadang ngegasnya kalau lagi minta anak-anak untuk belajar itu, untuk minta anak-anak ngerjain tugas-tugasnya, itu aja sih. Udah nggak bisa teriak, udah kayak Ya Allah, kapan sih ini selesainya? Udah, kita aja tarik nafas panjang. Udah, makasih. Silakan baca buku saya, baca kisah-kisah kami juga, semuanya ada di situ. Kita sharing sama-sama, kita stres sama-sama, cari solusi sama-sama juga. Selamat menikmati bukunya.